Itu akan terjadi dalam sekejap. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Titus 2 ayat 13. Sangat mudah bagi sebagian orang untuk terbawa oleh aktivitas dunia ini dan terus berjalan seperti dunia akan selalu seperti semula. Ketika kita berbicara tentang pengangkatan gereja, masih ada orang yang berpikir itu adalah tipu daya. Itu karena mereka belum membaca Alkitab. Alkitab memang memberitahu kita tentang pengangkatan. Bacalah 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. 1 Korintus 15 ayat 51-53 mengatakan, "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah." Perhatikan bahwa ini akan terjadi dalam sekejap mata. Itu berarti dalam sepersekian detik kita akan keluar dari dunia ini. Pengangkatan tidak akan menjadi proses yang panjang. Ini tidak seperti kedatangan kedua, di mana Tuhan akan berada di angkasa cukup lama, sehingga semua bangsa dapat melihat Dia. Tidak, pengangkatan gereja akan terjadi dalam seketika, dalam sekejap, dan semuanya telah selesai. Kita semua telah pergi. Tetapi ini bagi mereka yang menantikan Dia, yang mengharapkan Dia. Ibrani 9 ayat 28 mengatakan, "Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia." Apakah engkau menyukai kedatangannya? Apakah engkau menantikan kedatangannya kembali? Ketika banyak dari kita berkata, "Datanglah Tuhan Yesus," namun beberapa orang berharap kedatangannya akan tertunda karena kedagingan mereka. Janganlah terperangkap dalam cara yang demikian. Kata-kata terakhir dari guru di Alkitab adalah, "Sesungguhnya aku datang segera." Wahyu 22 ayat 20. Tidak akan ada penundaan. Jadi jika engkau belum hidup seperti orang yang mengharapkan Dia, bertobatlah karena tidak banyak waktu yang tersisa. Miliki persekutuan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadilah seperti hamba-hamba yang bijaksana yang dibicarakan dalam Alkitab, yang menantikan dan mengharapkan tuannya. Lukas 12 ayat 36-38. Mari kita mengucapkan pengakuan. Aku berjaga-jaga dan waspada dalam roh, dibimbing oleh kasih Tuhan, oleh firman-Nya dan oleh pengharapanku akan kedatangannya. Hasratku untuk memenangkan lebih banyak orang bagi Kristus terus bertumbuh, lebih dari sebelumnya. Dan melalui upaya penginjilanku, banyak yang ditarik dari kerajaan kegelapan menuju kebebasan mulia anak-anak Allah. Haleluya!